Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Bintang. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dan pokok pikiran. Materi ini ada di kelas 5 semester 1 di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan di subtema 1, organ gerak hewan dalam pembelajaran ketiga. Nah adik-adik, di pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari tentang Pancasila bukan? Apakah adik-adik masih ingat apa sih arti Pancasila itu? Kemudian, apa fungsi atau manfaat Pancasila? Lalu, apakah sikap kita sehari-hari sudah mencerminkan Pancasila? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang, dan kira-kira apa ya sikap yang sesuai dengan sila pertama ini? Ya, kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, ketika adik-adik sedang beribadah di rumah, itu merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila pertama di lingkungan keluarga. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Contoh sikapnya adalah membantu teman yang sedang kesusahan. Membantu ibu, menyayangi adik dan kakak merupakan contoh sikap sila kedua yang sesuai di lingkungan rumah. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia berlambang pohon beringin. Contoh sikapnya adalah ketika para warga bekerja sama membangun rumah. Contoh sikap sila ketiga di rumah adalah ketika adik-adik dengan saudaranya itu bekerja sama membersihkan rumah. Itu termasuk salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng, contoh sikapnya adalah ketika para warga berkumpul di aula desa membahas sebuah masalah. Semua permasalahan harus dibahas dengan baik untuk mencapai jalan keluar. Contoh sikap sila keempat di rumah adalah ketika orang tua sedang berbicara kepada kita, anak-anaknya, maka kita harus mendengarkan orang tua dan memberikan pendapat sesuai dengan bahasa yang lembut dan sopan untuk mencapai jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang dibicarakan. Jadi, adik-adik, ketika di dalam berbicara dengan orang tua, adik-adik tidak boleh memaksa kepada orang tua. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambangkan padi dan kapas. Contoh sila kelima adalah ketika kita menghormati hak-hak orang lain. Contoh yang lain adalah, apakah adik-adik pernah mengantri? Nah, ketika kita mengantri dalam mendapatkan sesuatu, itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila kelima. Untuk lebih memahami materi ini, silakan adik-adik membaca teks cerita yang ada di bahan ajar berjudul Ahmad dan Pancasila. Teks cerita ini terdiri dari 5 paragraf yang menceritakan kisah Ahmad dan sikapnya sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Melalui paragraf pertama, kita dapat memahami ada 3 sikap Ahmad yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah Ahmad merupakan seorang muslim yang taat beribadah. Dan yang kedua, Ahmad gemar beramal saleh sesuai syariat Islam. Dan yang ketiga, Ahmad mengingatkan teman-temannya untuk tidak meninggalkan sholat. Tapi ingat ya adik-adik, mengingatkan itu dengan cara yang sopan dan tidak boleh memaksa. Nah adik-adik, setelah membaca paragraf pertama, apakah adik-adik dapat menyimpulkan apa ya yang dibahas di paragraf pertama ini? Inti paragraf atau sering disebut sebagai pokok pikiran biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah adik-adik, kira-kira di paragraf pertama apa ya pokok pikirannya? Ya benar. Pokok pikiran yang ada di paragraf pertama berada di awal paragraf, yaitu Ahmad adalah seorang muslim yang taat. Dengan mengetahui pokok pikiran dari sebuah teks bacaan, kita dapat mengetahui secara umum apa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Dengan terbiasa berpikir dengan cara memahami pokok pikiran, itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola informasi. Nah adik-adik, kira-kira apakah adik-adik dapat menjawab pertanyaan yang di awal? Apa sih itu Pancasila?
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi, kita diharuskan untuk bersikap sesuai dengan Pancasila. Baik adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.